Shalom, 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 Boker Tov. Selamat memasuki hari yang baru, the first day of the week. Hari yang luar biasa, hari di mana kita siap untuk melakukan kegiatan kita kembali. Hari di mana kita siap untuk berjalan bersama Dia. Hari di mana kita siap untuk mengalami Dia. Apa yang saya mau katakan kepada Anda semua, inilah harinya Tuhan yang Tuhan jadikan, tidak akan pernah saya lupakan untuk menyampaikan ini kepada Anda. Ini adalah hari yang Tuhan jadikan, berarti ini adalah kembali kesempatan untuk kita berjalan bersama Dia, untuk kembali kita mengalami Dia. Puji Tuhan, apa kabar Anda semua? Saya lihat Anda mulai meresponi. Saya tahu bahwa tidak ada satupun yang terjadi di setiap hari itu secara kebetulan. Tapi Tuhan sudah mempersiapkan semuanya. Bahkan ketika Anda pertama kali bergabung dengan live streaming ini, Tuhan sudah tahu orang-orang akan bergabung lewat live streaming. Sebab apa yang Dia percayakan kepada saya untuk saya bagikan kepada banyak orang lewat live streaming. I know it very sure bahwa firman yang kuterima daripadanya untuk dilepaskan, Andalah orang-orang yang layak untuk menerimanya. You deserve to receive the word of the Lord. You receive the guarantee, the promise of the Lord. You deserve to receive it. Kalian layak untuk menerima apa yang Tuhan persiapkan. Karena itu mari, let us all greet the Lord today. Mari kita semua menyapa Dia dan berkata, terima kasih buat hari ini Tuhan. Engkau membawa kami masuk di hari ini. Tidak ada satupun yang kebetulan. Kalau kami masuk di hari ini, maka kami tahu ada anugerah untuk kami hari ini. Ada kasih karunia, ada perkenanan. Sebab kami adalah orang-orang yang Engkau kasihi. Terima kasih buat tuntunanmu, kami mendengar firmanmu, kami mau ada bersama Engkau pada hari ini. Di dalam namamu, permuliakanlah ya Aba. Amin, amin, amin. Wow, so great, so good. Suara saya agak berkurang karena dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, my God. Terus menerus kita saya masih ada di Surabaya, hari ini saya kembali ke Jakarta. Berapa hari terus menerus melepaskan firman dengan energi yang luar biasa, dengan semangat luar biasa, dengan kegairahan, dengan passion, dengan agresif. Saya pun ketika menerima kebenaran ini, ya memang ya saya punya pengalaman pribadi dengan Dia. Setelah Tuhan menyingkapkan bagian saya, kemudian Dia membukakan firman setiap waktu, maka firman itu Yeremia berkata seperti api di dalam tulang-tulangku. Yeremia berkata, the word of God is like fire shut up in my bones. So it happens to me. Firman yang kuterima itu seperti api yang tinggal dalam tulang-tulangku dan selalu menyala-nyala. Selama beberapa hari ini di Jawa Timur ini, di Surabaya ini, firman yang kulepaskan seperti api karena firman terlebih dahulu membakar hatiku. Sebab di dalamnya ada satu kegairahan yang saya tangkap, itu adalah kegairahan yang berasal daripada Dia. I found out the fire in me, it is actually the passion that comes from the Lord. Itu sesuatu kegairahan, satu semangat yang menggelora, itu yang berasal dari Tuhan. And when it enlightens me, it's waktu itu charge saya, membuat saya kembali terbakar dengan firman-Nya. Dan saya sangat menikmati hari-hari di mana berjumpa dengan orang-orang yang ada di Surabaya, kesempatan untuk melayani satu keluarga yang luar biasa yang ada di Victory Community Church kemarin. Oh my God, was awesome. Tuhan bergairah untuk memberkati mereka dan tentunya Anda juga yang ada bersama saya di Surabaya. Amazing. So hari ini suara saya agak sedikit terganggu sebab memang itu satu energi yang sangat luar biasa. But saya mau katakan ini kepada Anda. Tuhan yang lebih dahulu bergairah atas kita. Alkitab jelas berkata Tuhan yang bergairah atas kita. Kita yang karena dosa kita dipisahkan dari hadirat Tuhan begitu lama, for so long. Man has been separated from God because of sin. Nah, ketika Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, ketika Dia sudah naik di kayu salib, maka tujuan Tuhan sampai hari ini adalah untuk mengembalikan manusia memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Kemudian supaya manusia tahu bahwa Dialah Tuhan, Dialah pencipta langit dan bumi. Kemudian supaya manusia dapat mengalami Dia. Oh haleluya. Itu sebabnya sejak jemaat mula-mula sampai hari ini, firman yang bernyala-nyala itu yang sudah ditangkap oleh Paulus. Ketika Paulus memberitakan Injil itu dengan gairah, kemudian jemaat mula-mula itu mulai bangkit dan mereka mulai merasakan pertolongannya, mengalami kemenangannya. Itu yang saya lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kemudian firman yang sama ku terima, maka benar saya menangkapnya begini. Saya mau share ini kepada Anda.
Firman yang sama yang dialami oleh jemaat mula-mula. Firman yang penuh dengan bergairah, yang membuktikan bahwa He is the Lord. Dia adalah Tuhan. Yang sudah dialami oleh jemaat mula-mula. Firman yang sama itu datang kepadaku supaya, karena Alkitab bernubuat bahwa orang-orang akhir zaman itu juga akan mengalami kebesaran Tuhan. Orang-orang hidup di akhir zaman, which is us, akan mengalami kegairahan yang berasal daripada Tuhan. Even kalau saya mau terjemahkan apa yang saya dapat dari firman Tuhan. Justru di hari-hari ini, di mana ada namanya nama Tuhan yang dipermuliakan secara penuh. Karena Tuhan bekerja sesuai dengan waktunya. Dan Tuhan menyatakan kemuliaan juga sesuai pada waktunya. Jemaat mula-mula di dalam Alkitab disebut jemaat hujan awal. Atau the early rain generation. Jemaat hujan awal. Begitu luar biasa mereka berapi-api. Nah, kita sebagai orang-orang akhir zaman, kita juga masuk di dalam kategori generasi hujan. Tetapi hujannya bukan hujan awal. Kita disebut the latter rain. Hujan akhir. Kalau hujan awal, kalau jemaat hujan awal di Kisah Para Rasul, begitu mereka bergairah. Dan bukan hanya mereka bergairah dalam persekutuan, tapi Tuhan ikut bersaksi dalam hidup mereka. Dan mereka mengalami pengalaman luar biasa. Maka apalagi kita sebagai orang-orang hidup di akhir zaman, Tuhan mau menyatakan kebesarannya. Coba Anda selidiki di dalam Alkitab. Mulai dari kitab Kejadian sampai Maleaki saja. Kitab Kejadian sampai kitab Maleaki itu berbicara tentang keperkasaan. Itu berbicara tentang ketuhanan. Itu berbicara tentang the status of himself as the Lord. Ada banyak, saya sampaikan di manapun saya bisa sampaikan. Ada banyak that can call, yang can be called God. Ada banyak orang dapat menyebut Allah, tetapi only one Lord yang layak untuk menerima title itu. Nah, di dalam kitab Kejadian sampai Maleaki itu memperkenalkan Dia sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang menciptakan alam semesta. Dia yang menciptakan manusia. Kemudian mulai kitab Matius dan sampai kitab Wahyu. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan pencipta langit dan bumi berjalan bersama ciptaannya yang namanya manusia. That is so amazing. It's a true story. Dari perjanjian lama itu berbicara tentang ada Tuhan pencipta langit dan bumi. Namanya tinggi, namanya Tuhan yang ajaib, Tuhan perkasa. Kemudian di perjanjian baru memperkenalkan bagaimana Tuhan berjalan dekat dengan ciptaannya. Dan kita sebagai orang-orang di akhir zaman, kembali lagi, kita adalah orang-orang yang ada di saat dimana Tuhan mau menunjukkan kembali seluruh keperkasaannya. Namanya dimuliakan. Karena itu kalau kita adalah orang-orang di mana Tuhan mau menyatakan kemuliaannya, maka kembali Tuhan mau menyatakan kepada kita, apapun persoalanmu, seberapa besar masalah yang kamu hadapi, God is about to show himself. Ya, Tuhan akan memperkenalkan dirinya. And he is going to make known his name. Dia akan membuat namanya kembali menjadi harum. Lalu apa yang Tuhan perlihatkan kepada saya, akan terjadi kebangunan rohani yang sangat besar. Sebab seluruh makhluk, seluruh manusia harus tahu bahwa pencipta langit dan bumi sedang menyatakan kembali siapakah dia. Nah, buat kita, orang-orang yang dikasihi, orang-orang yang ditebus, Tuhan melihat perjalanan kita, Tuhan melihat kesusahan kita. Tapi hari ini saya mau bagikan buat ayat yang saya sudah bagi di pertemuan kita hari-hari yang lalu. Yesaya 30 ayat 18. Kita bisa lihat the passion of the Lord. Kita bisa lihat kesungguhan Tuhan. Kita bisa lihat hati yang membara. Kita bisa melihat kesungguhan dia. Di dalam Yesaya 30 ayat 18. Sebab itu Tuhan, kata menanti-nantikan ini bukan menanti-nantikan biasa. Sebab itu Tuhan, the Lord waits on you. Tuhan menanti-nantikan saatnya. Hendak menunjukkan kasihnya kepada kamu. Sebab itu he rise, dia bangkit. Hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. He is a just God. So dikatakan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Apa yang saya temui di dalam Alkitab. Dia yang menanti-nantikan kita. Dia yang bangkit. Itu memperlihatkan how passionate he is. Betapa bergairahnya dia. Dia begitu bergairah. He full of kegairahan yang meluap-luap untuk menanti-nantikan kita. Nah, ketika kita meresponi dia, ketika kita berkata, "Here I am Lord, I respond to your call." Aku menjawab
panggilanmu. Aku menjawab isi hatimu. My God, saudara tidak bisa bayangkan betapa bergairahnya dia. Justru dia akan lari menjemput Anda. Dan dia akan mendapatkan Anda. Lalu dia akan memulihkan keadaanmu. Apalagi dia sudah naik di kayu salib untuk menebus kita. Kata dia yang sudah naik di kayu salib menebus dia, itu berbicara satu bukti yang dia sudah lakukan 2000 tahun yang lalu. Tergantung di kayu salib. Dan bagi orang yang sudah ditebus oleh dia, hari-hari ini dia akan menyatakan the power of his redemption. Again, dia akan menyatakan kuasa dari penebusannya. Dan seberapa besar pun masalah orang-orang yang telah ditebus, maka dia akan membuktikan pembelaannya. Sebab dikatakan dia adalah Allah yang adil. Dan berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan dia. Oh haleluya. Jadi saya mau katakan buat hari ini, kalau ini adalah hari pertama kita mulai bekerja, saya lepaskan firman ini kepadamu. Jangan takut tentang apa yang harus kamu lakukan pada hari ini. Jangan takut tentang apa yang harus kamu jawab. Jangan takut ketika kita menghadapi masalah. Anda tidak sendiri. You are not alone. Why? Why you are not alone? Kenapa saya mau katakan karena kamu tidak sendiri? Dengar ini. You and I have been sealed by his name. Anda dan saya telah dimeteraikan di dalam namanya. Kapan? Ketika dia naik di kayu salib. Dia mati di kayu salib. Darahnya tercurah. Untuk siapa? Untuk kita. Lalu kalau Anda bertanya lagi, dari mana supaya aku yakin? Dengar, firman pernah berkata begini. Aku tahu siapa yang aku pilih. I know whom I have chosen. I know whom I have redeemed. I know who I died for. Aku tahu siapa yang aku pilih. Aku tahu siapa yang aku kasih. Aku tahu kepada siapa aku telah mati untuk. Nah, ketika saya dapat firman Tuhan ini, maka saya juga sampaikan kepada Anda. Dia tahu siapa milik kepunyaannya. Anda dan saya adalah milik kepunyaannya. Lewat kematiannya, maka dia telah memeteraikan kita dengan namanya. Dan orang yang telah dimeteraikan dengan namanya, itulah orang-orang yang Tuhan tunggu. Itulah orang-orang yang Tuhan bergairah. Untuk apa? Untuk melepaskan kita. Untuk melepaskan kita dari permasalahan kita. Atau mungkin dari cerat yang mungkin kita alami. Daud pernah bersaksi ya. Saya baca satu ayat lain yang lain. Ayat yang lain yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-91. Aku harus baca itu buat kita semua pagi hari ini. Yang terambil dari Mazmur pasal ke-91. Dikatakan begini. Orang yang duduk dalam naungan yang maha tinggi, ayat pertama mulai. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang bau busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Tahukah Anda apa yang dikatakan oleh Daud? Daud sedang berkata begini. Dari pihak dia, kegairahan itu ada. Dari pihak dia, Tuhan yang memulai. Dikatakan bukan karena kesetiaan kita malah. Tapi dikatakan kesetiaan dia. Kesetiaan dia. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. My God. His love, his passion, his faithfulness. Kesetiaannya, kasihnya, kegairahannya. Itulah yang dikatakan oleh Daud menjadi pagar. Haleluya. Oh haleluya. Dia kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Nah kita pun orang-orang hidup di hari zaman ini. Yang dimana Tuhan sendiri yang telah memeteraikan milik kepunyaannya dengan namanya. Maka orang-orang yang menerima namanya, itu adalah orang-orang yang menerima kesetiaannya, yang menerima kasihnya dan menerima pembelaannya. Karena itu saya mau katakan pada hari ini, siap-siap Anda akan melihat, menyaksikan perbuatan Tuhan itu besar dalam hidupmu. Supaya Anda dapat menjadi saksi. Apapun masalah yang Anda hadapi, kuatkan dan teguhkan hatimu. Berpegang berfirman, bergaulah dengan dia, ngomonglah dengan dia, ucapkan firman kembali kepadanya. Katakanlah terima kasih buat firmanmu, sebab engkaulah pagar tembok bagiku, engkaulah
perisai bagiku. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari nyatakan ucapan syukur itu kepada Dia. Maka kita akan lihat benar, He is surely a faithful God. He is surely faithful Lord. Dia adalah Allah yang setia. Dia adalah Tuhan yang setia. His name is the Lord. Namanya ialah Tuhan. Dan berbahagialah orang-orang yang berlindung padanya, yang berharap kepadanya, sebab Dialah segala-galanya. Kiranya hari ini lagi di mana Anda mulai bekerja, jangan kamu menjadi lemah. Stay strong, stay put, stay firm. Teguhkanlah hatimu bahwa Tuhan yang telah menebus kita, Dia tidak akan lupa kepada Anda. Dia tahu how to set you free, how to bless you. Dia tahu bagaimana melepaskan engkau. Dia tahu caranya memberkati Anda. Haleluya. Kita akan lihat, maka itu terus ucapkan firman, katakan, aku telah ditebus, namanya ada atas hidupku, dan aku akan melihat perbuatan besar Tuhan, sebab aku adalah saksi dari kebesarannya. Ucapkan itu, supaya kita lihat, kita yakin, maka kita akan lihat benar firman Tuhan. Ya dan amin. Amin. Kata amin itu berbicara tentang keteguhan, firmness. Amin. 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 Orang-orang yang ada namanya. Orang-orang yang ada namanya. Itulah orang-orang yang dimeteraikan dengan namanya. Jadi kalau orang-orang yang dimeteraikan dengan namanya, maka nama saya, Timothy, perempuan, diakhiri dengan amin. Dan orang-orang yang punya family name, amin. Itulah orang-orang yang akan melihat kebaikan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Jadi saya dapat sesuatu yang sangat luar biasa. Kata amin itu datang dari bahasa Ibrani. Amin artinya begini, terjadilah demikian seperti yang aku dengar. Let it be so. Kata amin artinya terjadilah demikian seperti yang aku dengar. Dan ketika firman Tuhan ketika Tuhan melepaskan firman-Nya dan firman itu sampai kepada kita, maka kita berkata, amin. Terjadilah seperti yang aku dengar. Di dalam amin ada manifestasi kasih karunia, ada manifestasi dari kegairahan Tuhan, ada manifestasi kebaikannya. Haleluya. So we are the amen generation. Oh my God. Berarti kita adalah orang-orang yang layak untuk menerima kebaikan. Sama-sama ayo kita katakan amin. Haleluya. God bless you. God bless you and God bless you. I love you. I love you and I love you. Firman Tuhan. Yes. Mungkin amin, amin, and amin. Oh haleluya. Kalau ada Abraham, Timothy, Budi, amin. Kalau ada siapa di situ? Hadara Marji, amin. Kalau ada situ Uli Maria, amin. Halil saya, Timothy, amin. Luar biasa. Antonius Harusetio, amin. Itu adalah orang-orang yang declare gini. That's it. Firman yang Tuhan berikan kepadaku, maka firman itu akan terjadi di dalam hidupku. Praise the Lord. Makanya firman Tuhan itu fondasi yang kuat. Kita berpijak di atas isi hatinya. Kita berpijak di atas firman-Nya. Kita berpijak di atas passion-Nya, kegairahannya. Maka kita akan melihat sungguh kebaikannya. Mari saya berdoa buat Anda sebelum Anda melakukan tugas. Bapak terima kasih buat firman yang telah kami terima pada hari ini. Oh my God. Firman yang kami terima setiap hari semakin lama semakin meneguhkan bahwa kami adalah orang-orang yang sedang Kau tebus dan Kau meteraikan dengan nama-Mu sendiri. Dan hari ini telah kami terima firman itu. Karena itu aku berdoa buat setiap mereka yang menerimanya. Benar, biar firman itu terjadi dalam hidup mereka. Sebab ketika Engkau berbicara, melepaskan firman, dan ketika firman berkata, Engkau tahu siapa milik kepunyaanmu. Maka milik kepunyaanmu ya Abah, layak untuk menerima firman, layak untuk menerima pertolongan. Sebab milik kepunyaanmu telah Engkau meteraikan dengan nama-Mu. Dan orang-orang yang
telah engkau meteraikan dengan namamu. Mereka layak untuk, bukan hanya untuk mendengar atau menerima firman, tapi layak untuk mengalami firman. Sebab engkau telah meteraikan mereka dengan namamu. Dan engkau akhiri dengan engkau ajar kami Tuhan, untuk kembali mengagungkan engkau dan berkata, amin. Hari ini Tuhan, amin hidup kami. Hidup kami terjamin di dalam perjalanan hari-hari. Sebab kami tahu dan kami tahu dan kami tahu. We know and we know and we know. Your word never fails. Haleluya. Dan kami berdiri di atas firman yang tidak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan, firman-Mu yang seperti api ada dalamku, dalam telah kubagikan kepada mereka. Supaya mereka pun tahu bahwa kami adalah orang-orang yang telah Kau meteraikan dengan namamu. Diberkatilah mereka Bapa. Diberkatilah kamu, keluargamu, rumah tanggamu, keuanganmu, usahamu pada hari ini. The blessings of the Lord. The blessings comes from the word of God. The blessings, berkat imam dan raja, berkat dari janjinya turun atas kehidupanmu. Supaya pada hari ini I declare and I decree victory on your side. Kemenangan ada di pihakmu. Dan lihatlah, dia berjalan bersama engkau pada hari ini. Bahkan dia memegang tanganmu. Dia yang menudungi engkau, menaungi engkau. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur Daud 91. Sungguh akan terjadi dalam kehidupanmu, dalam kehidupan kita semua. For God is faithful. Sebab dia adalah setia. The Lord is my light and my salvation. The Lord is my God. The Lord is faithful and He is my Father. When He speaks, He's going to fulfill His word. Ketika dia berfirman, dia akan menggenapi. Tidak ada satu firman yang keluar dari mulutnya batal atau gagal. Sebab dia adalah Tuhan. Haleluya. See you again in the next revelation. Sampai jumpa dalam pewahyuan berikut. I love you, and I love you. Ingat ini. Stay focused, stay blessed, stay rejoiced, stay on fire, stay deep in this revelation. Stay alive and stay connected with this covenant. And be a witness. Jadilah saksi di dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Amin. And amen. Amen for my life. Amen covers my life. Hallelujah. And amen also for our nation. Hallelujah. Wow. God is good. God is great. Oh my God.